Assalamualaikum. Waalaikumsalam semua. Apa kabar guys? Insya Allah berkah ya. Waalaikumsalam. Pagi. Gimana semuanya? Kabarnya sehat? Waalaikumsalam. Udah lama kayaknya nggak lihat. Baru kemarin aku live sayang. Baru kemarin pagi aku live. Malamnya aku nggak live. Istirahat dulu. Waalaikumsalam. Pagi juga. Semua. Insya Allah pada sehat. Dan rezekinya banyak. Selalu selamat dunia akhirat. Perbanyak zikirnya ya. Sama salawatnya. Waalaikumsalam. Makasih kopinya. Aku udah dikasih kopi pagi-pagi. Ayo yang punya bunga-bunganya, mawarnya, kopinya. Ayo, yang sultan-sultan ayo keluar. Ayo masuk ke aku ya. Assalamualaikum untuk Ferdi Tolol. Insya Allah aku doakan kamu sehat, banyak rezeki, dan Allah berikan apa yang kamu sudah keluarkan, entah itu ucapan baik dan buruk, ataupun tindakan baik dan buruk, pikiran baik dan buruk. Allah akan berikan di hari ini kembali kepadamu dan ketujuh turunanmu. Insya Allah, Allah berikan yang terbaik buat siapapun ya. Untuk kamu yang atas nama Ferdi Tolol ya, aku doakan kamu sehat walafiat, karena tahun ini adalah pembayaran karma. Jadi jangan kaget kalau Allah menguji kamu dalam ketakutan dalam kehidupan ya. Insya Allah kamu sehat dan kuat jalanin ujiannya ya. Gue males berantem, gue males berbahasa kasar, gue males berbahasa kotor. Lebih baik gue doakan aja ya. Maaf ya, tuh udah diaminin tuh sama orang-orang di sini loh, anak-anak gue. Swastiastu juga sayang, tuh diaminin lu. Pagi-pagi assalamualaikum kayak ke rumah orang. Akhlak lo nggak ada, akunnya kosong, nol, penyebar kebencian. Hidup lo dibenci banyak orang lo. Ampun dah. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Waalaikumsalam. Demen banget gitu tebar kebencian gitu pagi-pagi. Ih, heran gua sama manusia. Bisa nggak sih hidup lo nggak benci gitu sehari aja dah. Coba deh ya, kita belajar sehari untuk tidak membenci apapun deh. Coba deh, apapun tuh orang ngeselin kita gitu. Ngeri banget sih hidup kayak gitu ember. Gue aja ya Allah, dia orang aneh-aneh aja dah. Untung gua orangnya cuek bebek. Untung gua lo nggak berbahasa kasar lo. Tapi hati-hati lo dengan orang yang berbahasa lemah lembut lo. Lebih baik dengan orang yang berbahasa kasar, mulutnya kecablak ya, daripada mulut manis kayak gua lo. Sekali ngomong pahit ntar. Iya sayang, Sao, nggak apa-apa sayang. Waalaikumsalam.
bersikap. Makasih Om Malbu, Masya Allah, aku udah dikasih bunga. Bersikap baik aja banyak yang gak suka ya Mi. Apalagi kasar, betul sayang. Tapi lebih baik aku bersikap baik aja lah sayang. Karena nafas itu kita tidak ada yang pernah tahu kapan berhenti dan masih berjalan. Jadi yang aku tahu adalah berbuat baik aja lah. Ya Allah. Insya Allah aman Bu. Insya Allah aman. Waalaikumsalam. Ya, berbuat baik, berteman dengan lingkungan baik. Kalau perlu, kalau temanku nggak baik-baik lingkungannya, misalnya energinya nggak baik, mendingan gue sendiri, gitu. Simple. Daripada berteman tapi ngasih energinya buruk, buat apa? Kalau aku begitu. Om Swastiastu juga pagi semua. Ya, insya Allah kita rezekinya selalu dimudahkan sama Allah, sama Tuhan masing-masing. Oke? Waktu Khusana, nama kamu bagus tapi nggak assalamualaikum. Maaf ya, gue blok ya. Namanya bagus tapi nggak assalamualaikum, tidak sesuai dengan nama. Namanya bagus, waktu Khusana, tapi tidak assalamualaikum. Pakai cara nanya siapa Perfumi. Sorry, gue blok. Gue orangnya kalau yang nggak terlalu inian. Alhamdulillah sehat sayang. Cuma memang lagi yang sejak kemarin aja. Kan aku orangnya nggak pernah kesurupan ya. Nggak pernah ketempelan. Sekalinya ketempelan sama ilmunya yang berilmu tinggi. Jadinya ya alhamdulillah sih sekarang udah lebih enak badannya. Waalaikumsalam. Sorry ya untuk orang-orang yang gue blok sekiranya gue gak nyaman. Jadi jangan marah, jangan kecewa, karena aku orangnya gak mau ngambil pusing. Inbokin si itu tuh, si Hani. Bilang mami live gitu. Halo juga. Waalaikumsalam. Mami udah sarapan? Alhamdulillah udah tadi. Baru sedikit sih. Makasih Wati-Wati. I love you too. Ya Allah. Gimana, ada kabar baru nggak? Jangan marah, jangan kecewa. Makasih Agita Nita. Nanti makanannya aku makan ya. Malam minggu kali ya, enaknya ya. Buat cemil-cemilan kita sambil nge-live ya. Ya Bu Anita, makasih Agita Nita. Aku dikasih makanan sama dia. Kata Aib, Perfu aman Mi. Ya udah, orang dibilangin Perfu aman. Namanya hubungan itu ada up and down, ada renggangnya. Renggang itu karena apa dulu? Bukan karena ada pasangan orang lain, bukan. Iya, keripik Perfu ya Mi. Emberan sih kayaknya dari Bu Agenda. Enggak, dia ngasih itu. Apa Bu Anita, lu ngasih apa? Lupa gua. Masih ada di kulkas. Bisa aja lu ini. Pakai cara ngerayu lagi lu. Bisa bet lu ngerayu gua. Ya kan? Waalaikumsalam. Iya Mi, rumah tangga aja ada yang konfliknya. Iya, karena aku udah bilang mereka itu aman, hanya private. Dari kapan tuh aku ngomong private? Dari Mei ya, kalau nggak salah ya, habis lebaran deh, kalau nggak salah gitu. Bener nggak?
Aku udah bilang aman sayang. Udah doa yang baik-baik. Mami ini kan di sini ngelurusin energinya mereka aja. Gitu loh. Nggak yang aneh-aneh. Ya kalau misalnya lingkungannya Puji, temenannya Puji ataupun Feral misalnya merasa kesenggol dengan energi yang aku baca dan malah membuat Fuji sama Feral itu punya kekuatan sendiri ya, dan bisa hidup sendiri ya, nggak mau banyak temen dan bisa lebih peka, ya jangan marah karena ya aku kan cuman ditugasin untuk itu 2 anak gitu aja ya, dan juga untuk Gala itu doang ya, itu doang sih. Kenapa El suka aduh masih ini, kenapa kamu nggak assalamualaikum sama aku? Maaf ya, gua blok ya. Pakai hijab tapi nggak assalamualaikum, buat apa? Waalaikumsalam. Makasih aku padamu. Halo Siti Hani, apa kabar sayang? Jangan lupa kasih aku sakura sayang. Kita mulai lagi sayang. Iya, jadi aku di sini hanya ditugasin doang kok sama Allah. Kalau udah waktunya stop ya stop. Aku juga nggak mau lah ngurusin orang kalau dia udah punya pasangan, ya kan? Dia udah punya kehidupan pribadinya dengan pasangannya. Aku juga nggak mau bacain makasih Wati, insya Allah berkah ya rezekinya. Nggak mau bacain koneksi si A si B si C nya kalau dia memang sudah terlihat ada pasangan statusnya. Buat apa ya enggak? Waalaikumsalam. Ya kalau ada orang yang nggak suka dengan energiku karena aku baca verfu panas atau apa, ya jangan marah ya, kan banyak juga peramal lain ya baca verfu. Makasih Wati, ya Allah berkah terus ya kan banyak peramal lain baca verfu, bukan aku aja ya walaupun dari awal aku gitu kan dari bulan 1 gitu, tapi kan banyak peramal lain. Kenapa nggak yang dicecernya peramal lain, kenapa hanya aku? Ya nggak say? Ya Allah Ibu Jeng Tuti, aku hanya sebagai perantara aja. Ya kan banyak ya. Waalaikumsalam. Kan banyak gitu loh peramal lain yang baca verfu juga. Kenapa cuman aku yang dipantau? Ya kan? Kenapa cuman aku gitu loh? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Siti Hani. Gimana kabar semalam? Aku juga ketiduran sayang. Oh lagi masak apa cinta? Karena mereka takut dengan readingan mami, takut jadi nyata. Tapi banyak loh yang ngikutin aku tigok apa tuh? Banyak loh yang ngikutin narasinya aku setelah aku baca dan aku nggak marah gitu loh. Aku nggak masalah, bahkan juga walaupun mereka yang lebih dikenal, aku tidur siang juga. Oh, oke. Walaupun mereka yang dikenal bukan aku, nggak ada masalah sayang. Aku kan memang nggak nyari pansos.
Biasa mami. Makasih Siti Hani. Udah kamu bantu target aku aja cinta. Tuh targetnya aku tuh. Bantu itu aja cinta. Untuk Sabtu ini. Iya nggak apa-apa salah ketik. Masak bubur rempah. Masya Allah. Kayak apa ya bubur rempah? Aku belum pernah tahu itu. Ya aku sih nggak masalah ya. Permalain. Ya sedikitnya ngikutin narasi aku, nggak ada masalah, yang penting jangan diganti namanya gitu. Terus juga apa namanya, aku waalaikumsalam, aku juga nggak masalah mereka yang dikenal di TV bukan aku gitu, nggak masalah sayang, karena memang aku bukan apa namanya, bukan nyari pansos. Makasih Siti Hani, makasih Jenima. Ya, aku nggak nyari pansos soalnya. Aku memang nyari uang. Semua juga orang nyari uang, ya kan? Atau namanya bubur Asyura. Oh, bubur Asyura. Oke. Semua orang kan butuh cuan, butuh uang. Kita nggak usah munafik dalam hidup gitu loh. Tapi memang aku butuh uangnya bukan untuk menjadi apa namanya, terkenal di secara televisi dengan wajah aku, bukan gitu. Waalaikumsalam. Ya aku malah seneng mereka yang ikut narasinya, ngikutin narasi aku, dan mereka yang terkenal, aku malah seneng sayang. Biasanya jam 9.10 sayang Mams Lia. Oh, bubur Asyura. Kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku sayang kamu juga. Ya Allah. Baik banget sih Agita Nita. No, dia no ngasih makanan kemarin. Apa Bu makanannya? Masih ada di kulkas gua. Enggak, gua makan dulu, gua taruh kulkas dulu. Batar malam mingguan. Alhamdulillah sayang, anakku Ririn ranking 2. Aku tanya, Dede Ririn mau hadiah apa? Iya, buat sama ngopi mie. Siap. Paling aku malam aja, Beb. Buat kita malam mingguan insyaallah ya. Kalau nggak ketiduran. Aku kasih gambar makanannya aja ya. Oke deh. Boleh. Kelas 1 SMP sayang. Ririn anak yatim sayang. Belajar untuk merendah diri aja lah Bu. Dulu iya kita masih muda, bawaannya pengennya ya nantang, belagu, sombong gitu ya. Tapi semakin lama semakin kita belajar tentang spiritual, semakin kita waalaikumsalam, semakin kita perbaiki dikit-dikit, terutama dari lingkungan juga, pertemanan. Jadi lama-lama kayak ya udahlah, ya kan, biarin aja orang mau kayak apa. Ya kalau dia ngikutin kita berarti kitanya energinya baik gitu loh. Jangan sampai dia ngikutin kita dengan kekasaran kita, ucapan kotor kita, kayak gitu. Iya, Ririn juara 2 gitu. Sayang gitu loh, kita dikasih kesempatan ya kan dalam hidup, apalagi bisa bantu banyak orang kan gitu. Sama Mi, anak saya yatim sekarang kelas 3 SMA. Amin amin, insya Allah bisa jadi anak yang soleha, lulus sekolah langsung kerja ya tanpa jeda. Waalaikumsalam. Ya aku doakan lulus sekolah langsung kerja tanpa jeda. Kita langsung baca doa ya. Insya Allah apa yang kita readingkan ini Allah ridhoi, Allah berikan bukti lagi
90% jadi nyata. Yang baik kita jaga, yang buruk kita buang dan perbaiki. Bismillah. Ya. Bentar. Kita doakan Puji sama Feral sehat walafiat, dan apapun statusnya mereka yang mereka tunjukkan ke orang-orang, ke publik, mau itu sebagai teman, mau sebagai kawan, sahabat, ataupun pacar, ya, yang tahu hanya Allah dan dia berdua dan keluarga, asalkan jangan menjadi musuh, ya, bukan menjadi lawan, ya, maksudnya lawan sebagai musuh, jangan. Kita doakan mereka sehat walafiat, mereka ya, dan bahagia, terutama Gala, Fania, anak istimewa, ya. Insya Allah diberikan keselamatan dunia akhirat, rezekinya berlimpah, dijauhkan dari orang-orang ataupun teman yang tidak baik energinya, niatannya. Allah bukakan topeng mereka dengan segera, apapun situasinya. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke. Si Loplop kemana? Loplop lagi pergi ke Korea dia kayaknya dia. Bisa bet kucing gue geser pintu. Waalaikumsalam. Kalau Plop udah di Korea Mi. Iya udah ya. Iya biar sehat selamat sampai tujuan. Kangen aja. Waalaikumsalam. Mi mudah-mudahan Utin nonton ya. Amin amin amin, insya Allah ya. Yuk kita lihat energinya Puji. Selanjutnya Puji sehat-sehat ya sayang ya. Insya Allah energinya ini bisa sebagai payung kamu ya. Aku bakar gaharu dulu deh. Mana itu ya? Nggak tahu itunya. Ntar aja lah. Semalam sakit Utimi GERD. Oh, pikiran, lambung. Bisa juga ada, ya adalah ilmu juga atau gesekan. Kita lihat energinya Puji selanjutnya. Insya Allah energi ini bisa membantu kamu kuat ya Ji. Ten of Swords. Aduh Ji, kenapa kamu sayang? King of Cups. Ten of Cups. Kamu stres mikirin mau nikah ya Ji. Kapan ya gue nikah ya? Kapan ya? Jadi kepikiran. Jangan terlalu mikirin sayang, kalau memang belum waktunya, nikmatin aja dulu, banyakin doa. Itu aja ya. Jadi jangan terlalu dipikirin gitu loh. Karena aku lihat di sini memang kamu udah jenuh ya. Sebenarnya udah jenuh aja sih. Salah satunya jalan gini ya Ti. Kalau memang kalau memang Allah mengizinkan kamu nikah duluan dari teman-temanmu, jalanin. Ya, jangan nunggu siapa-siapa, jalanin. Karena itu udah perintah Allah. Ya. Jalanin. Jangan nunggu siapa-siapa.
Yang kamu harus tunggu itu adalah orang tuamu tuh menunggu kamu memiliki pasangan yang bisa bimbing kamu itu. Ya. Jangan melihat teman-temanmu, jangan. Bener nggak guys? Ini mah pendapat aku ya. Ini pendapat aku. Jangan nunggu teman-temanmu, nggak akan ada habisnya. Ini kata orang tuaku dulu juga. Serius loh. Dulu aku, Niti ya, aku kasih tahu. Dulu aku tuh selalu pengennya keluar rumah. Bener Ti, seumuran kamu. Serius. Maunya ngayap. Ngayap, udah diomelin. Udah di inilah sama orang tua ya. Udah diomelin banget gitu. Tapi karena akunya bandel, ya orang tua cuma bilang, ya udah suatu hari nanti kamu juga taubat. Suatu hari nanti kamu juga jenuh. Suatu hari nanti kamu pulang ke rumah sendiri dan kamu betah di rumah. Gitu. Itu orang tua. Aku nggak peduli gitu kan. Gimana orang tua tuh sedih, nangis, lihat kita ngayap gitu kan. Bener loh Witi. Karena kita pernah posisi kayak kamu. Ya serasa kayaknya tuh di lingkungan luar tuh bahagia banget buat kita gitu. Padahal tuh fata morgana loh, sesaat doang. Ketika kita sehat. Tapi ketika kita sakit, orang tua, keluarga. Nah, udah gitu karena orang tuaku juga banyak sholat kan. Banyakin zikirnya, mamah tuh terutama ya. Pada akhirnya ada masa aku jenuh ya, ada masa aku jenuh dan akhirnya aku disuruh sholat tahajud sama mama. Nah kamu sholat tahajud lah, istiharo gitu kan. Pokoknya itu aja jalannya kalau lagi ada masalah. Tapi tetap minta jembatan ke mama gitu kan. Gitu. Nah pada akhirnya dikasihlah tuh jodoh aku. Tiba-tiba aku nanya sama mama, "Ma, ini mah contoh aja ya Ji buat kamu. Kamu bisa ikutin, enggak juga nggak apa-apa." Gitu ya. Saya juga pernah di fase itu Mi. Kayaknya seneng kalau kita ngelayap. Betul sayang. Betul. Iya kalau udah nikah kerja keluar aja males Mi, betah di rumah ada suami. Iya pasti. Nah makanya pas mamaku suruh begitu, akhirnya aku ikutin kata mama aku. Itu pun lama ngikutinnya, nggak langsung jebret gitu yang ngomong hari ini terus gue ngikutin, enggak. Jeda lama lumayan, ada kali setahun gitu kan. Kok lama-lama bete juga ya gitu ya, duit habis nggak karuan buat ini nggak jelas gitu kan. Nah udah akhirnya ikutin kata mama gitu kan. Tuh ikutin kata mama, puasa gitu kan. Nah udah puasa, sholatnya diperbaikin, kangen sama mama. Lama-lama pertemanan sama Allah dijauhin tuh tiba-tiba aja karena jeda kan. Diri aku jalanin nih, tetap ngayap tapi jalan sholat jalan gitu kan, STMJ lah gitu kan. Nah sejalannya waktu tiba-tiba kok kayaknya gue males sih berteman sama si ini si itu yang tadinya deket banget ya, gitu deket banget. Tapi sholatnya di rumah aku itu bukan di rumah orang. Enggak, aku kalau untuk masalah sholat tuh pasti di rumah. Kecuali ya kalau sholat malam ya, maksudnya di rumah gitu. Kecuali kalau sholat zuhur siang itu masih bisa di rumah orang gitu. Tapi kalau sholat malam itu di rumah. Karena aku nggak mau berkahnya itu ke orang lain. Aku mau berkahnya sholat malam itu adalah di rumahku sendiri. Sejelek-jeleknya rumah aku ya dulu ngontrak rumah gue
ya. Nah lama-lama aku sholat STM dia terus jalan gitu kan. Kalau nggak salah jalan 8 bulan dah. Allah tuh baik banget. Satu temen gue kok lama-lama nggak ada gitu kan. Apa guenya yang jahat? Apa temennya gue yang jahat? Ternyata Allah bukain tuh yang tadinya deket sama gue. Udah gue anggap sebagai saudara juga sama. Seriusan. Udah pokoknya bareng dibukain. Dia ngejelekin gue di belakang. Ternyata dia suka sama cowok gue. Bukan suka lagi, dia ngambil. Dia ngambil sayang, dia ngambil. Depan mata gue. Dia ngambil ngejelekin gue. Wah pokoknya ngejelekin gue deh. Gak lama dia nikah sama bekas cowok gue. Sedih sih, cuman ya udah inilah jalannya Allah kasih gitu kan. Inilah yang Allah kasih. Gak lama setelah dia nikah sama mantan gue, ya, gak lama gue dapet jodoh tuh, dapet jodoh dari internet, dating site. Ya ini bule yang beliin rumah gue, ya, dapet jodoh. Itu pun kita dating site, gak pernah ketemu, hanya melalui media sosial. Nah, alhamdulillah dia niat baik gitu loh. Itu caranya Allah ngasih jodoh tuh luar biasa gitu. Apalagi kamu jodohnya sekarang udah kelihatan depan mata, jaga baik-baik ya, dipikirkan lagi lingkungannya kamu bagaimana. Tanya lagi ke pasanganmu, bener gak dia senang dengan lingkunganmu yang sekarang, bahagia enggak, kayak gitu loh ditanya. Karena kalau pasangan itu kan kadang gak enak untuk ngelarang kita ya, gitu loh sama. Kalau aku mah dulu belum ada pasangan sih, jadi aku merasa jengah sendiri aja gitu loh. Kok hidup begini terus, hura-hura, duit nggak, maksudnya duit sih ada terus, cuman habisnya nggak jelas ini kemana ya, bahagianya di mana gitu loh ya. Itu aku ngikutin mama aku, pada akhirnya sholat ya kan, sholat istikharah, sholat tahajud. Nah 8 bulan itulah baru kebuka satu teman aku yang aku pikir udah sebagai sama udah aku anggap sebagai kakakku, dia lebih tua dari aku, sama kayak gitu. Ternyata dia ada rasa suka dengan apa yang aku milikin, karena kan senter kita sama 9 gitu, jadi energinya tinggi. Kemarin katanya ada admin Bramasta Institute, ada Aib juga, banyak yang tanya perpu aman gak. Katanya Aib aman ya alhamdulillah, kan aku udah bilang. Makanya aku kalau lagi gak enak hati tuh pasti ya larinya ke zikir sama sholat malam aja. Ingat pepatah orang tua, apalagi orang tua aku masih hidup kan, yang mama, sisa mama aku. Nah itu aku langsung dapat jodoh, nikah gitu. Nah kamu ini kepengen nikah ini, sebenarnya kamu tuh pusing banget, pengen rumah tangga, pengen hidup enak. Maksudnya hidup enak tuh ya ada anak, ada suami. Ya kamunya harus benahi diri gitu loh, biar energinya selaras.
Kalau kamu yang nggak benahi diri, gimana energinya mau selaras sama kamu? Beda ya, kalau sholat di rumah sama sholat di rumah orang atau di masjid itu energinya beda sayang. Lain. Kalau perempuan itu sebaik-baiknya adalah sholat di rumah. Ya, rumah sendiri apalagi. Tanya aja sama Kiai deh. Ya insya Allah aja ya Di. Kan kita lagi narik di sini Di. Kamu pikir aku baca tarot ini nggak narik? Narik Di. Energi orang ini rebutan tentang puji. Maka di sini tawasulan terus. Dalam Islam gitu. Apa dalam Islam? Betul Mi. Iya, maksudnya sebaik-baiknya perempuan adalah di rumahnya sendiri. Itu aja. Aku sih nggak ngelarang Puji mau berteman dengan siapa, it's okay. Karena aku juga pernah di fase kamu, nikmatin aja. Tapi kamu juga harus kuat dengan ya perbuatannya kamu sendiri nanti gitu loh. Karena karma itu kan nggak langsung jebret dikasih gitu. Iya Mi, di rumah sendiri itu lebih tenang Mi. Iya kan berkahnya jadinya ke rumah sendiri. Sholatnya itu rezekinya. Kan berkahnya itu kelihatan ke rumah sendiri. Ya aku sih nggak masalah Uti mau berteman dengan siapa, tapi jaga diri aja. Karena nih fasenya kamu itu beda dengan fasenya aku di tahun-tahun generasi dulu. Tahun ini nih sangat cepet banget, hari itu cepet dibandingin zamannya kita nih ya. Sekarang tuh satu hari tuh cepat. Jadi gunakan dengan baik aja untuk kebaikan. Dengan orang-orang baik, energinya yang baik kayak gitu. Apalagi lagi banyak pembersihan di mana-mana. Ucapan juga dijaga ya Ti. Karena kamu kan ininya senternya 9. Ya jangan sampai ke body kamu. Sabar ya, nanti juga Uti betah di rumah. Namanya masih jiwa muda. Jadi ya kita nggak bisa melarang sepenuhnya ya Beb. Kita pernah di posisinya Uti juga loh. Termasuk aku. Iya, baru ngerasa Senin. Udah Sabtu lagi. Bener nggak? Bener nggak guys? Perasaan baru kemarin Senin. Iya kan? Salam. Udah Sabtu lagi. Subhanallah ya. Makanya dijaga juga ucapannya ya Ti. Ingat kamu ada anak yatim piatu di rumah. Jangan sembarangan ngomong ya sayang. Karena dia yang paling dekat sama kamu. Ya. Jangan sembarangan ngomong, jangan sembarangan ucap. Ya, karena kita nggak pernah tahu. Iya, itu doang aspunya itu loh. Kadang aku juga, ya Allah Ti, kalau mau live, fokusnya ke dagangan aja, biar laris gitu. Aku tuh sayangnya karena Gala aja. Makanya aku bacain ini buat Uti. Kenapa? Karena biar Gala
tidak menjalani hal-hal buruk nanti ke depannya dari ya perbuatan lingkungannya kayak gitu loh. Ngerti nggak guys? Kan karma itu kan koneksi selingkungan. Waalaikumsalam. Lisa, jangankan diucapkan berulang-ulang, ucapan sekali aja ketika Allah menginginkan itu terjadi, itu bisa terjadi sayang. Jadi ya otomatis harus di controlling aja ya Ti. Karena kan karma itu adalah koneksi energi. Jadi ya aku sih berharap Uti juga paham dengan maksud aku ya Ti. Bukannya aku ngelarang, enggak, Uti mah terserah mau berteman dengan siapa gitu loh. Terserah, itu kan hak kamu. Cuman pikirkan kembali, kalau kamu mau berbuat sesuatunya pasti ada akibatnya nanti ya. Bisa nggak kena kamu langsung, tapi kena lingkunganmu, yaitu keluargamu ya, terutama galak. Pikirkan hal itu ya Ti, ya sayang ya, karena aku nggak mau galak tuh kenapa-napa di masa kedepannya itu dengan hal-hal buruk. Doa aku sih begitu. Aku pengennya galak tuh nanti kehidupannya ya apapun tuh bisa dia hadapi dengan baik gitu. Karena kan Galang nggak ada orang tua ya, beda rasanya tante, om, nenek, itu akan ada rasa bedanya, ada rasa bedanya gitu loh ya. Energi karma itu bahaya sayang. Makanya dengan siapa kamu setiap hari ngobrol, dengan siapa setiap hari kamu bicara, dan itu orang berbuatnya apa aja setiap harinya, berucapnya apa aja kayak gitu, itu kita juga kena imbasnya. Ten of Pentacles, the Death, and Six of Cups. Rencana-rencana kamu dan Feral yang harusnya ya tentang menikah ataupun keluarga ya, ini memang harus di pending dulu ya, gak apa-apa ya. Tapi insya Allah nih ada pertemuan lagi ya, insya Allah. Uti jangan pusingin tentang pernikahan dulu kalau memang belum jalannya, tapi kamu nikmati aja dulu, berikan kasih sayangmu ke keluarga kamu, orang-orang yang benar-benar sayang sama kamu tulus, bukan modus ya. Kita lihat energi Feral, the Temperance, Six of Pentacles. Feral nih stabil ya energinya, dia ini stabil loh. Ya, Feral ini stabil. Hani, kasih aku Sakura dong sayang, atau naungan cinta. Lisa, kasih gue cincin. Ayo Lisa, waalaikumsalam. Kok masih lemes Mi? Enggak lemes banget, cuman pengen santai aja. Aku males ngereok. Tuh, Feral, kamu benar-benar controlling ya, pengen imbangin semua. Omal Bu, jangan ketawa. Aku lagi pengen santai dan tidak mau ngereok. Bisa nggak sih lo? Nggak nyuruh gua ngereok.
Bisa nggak sih biar gue sedikit santai? Waalaikumsalam. Serius Om Albu, jangan ngereok. Tadi pagi aja udah dituin kan tadi. Silent, diem aja ya Bu. Giliran gue santai, pada bingung, sakit nih. Elah, giliran gak ngereok. Nih, apa sih ngomel-ngomel? Ngomel-ngomelin orang mulu. Salam. Farel, kamu controlling ya. Kamu coba untuk berlaku adil sini. Bagus sih energinya. Jangan ngerokok. Siapa yang ngerokok? Aku nggak pernah rokok. Ya. Tak kalau gue ngereok, cicaknya males masuk, takut dia. Bener Indah Pratiwi. Itu mah mami bakar gaharu. Tahu siapa yang ngerokok? Oh ngereok. Ya Allah. Ya, Fuji, Feral, kamu di sini coba kendalikan, seimbangi ya tentang ya pekerjaan, percintaan, keluarga gitu ya. Waalaikumsalam. Ya, kamu coba imbangi itu. Dan aku ngeliatnya di sini kamu memang ingin memberikan satu keadilan ya, dan mengendingkan drama. Aku ngeliatnya di sini. Ya, drama. Kamu ingin endingin drama, pengen ada kejujuran, pengen ada status juga nantinya. Ya, ada status juga. Jadi aku ngeliatnya sih memang Viral ini lebih controlling ya energinya. Bagus sih. Kita lihat. Iya, waalaikumsalam. Kita lihat. Iya, bagus, moodnya lagi bagus dia. Perasaannya Fuji ke Pearl. Selanjutnya, Knight of Pentacles, Two of Pentacles, Queen of Swords. Aduh Puji, jangan terlalu sering dengar omongan orang ya tentang Feral gitu. Oh ini ada cewek. Oh ini ini. Jangan Ti ya. Dia lagi sibuk perbaikin keuangannya dia nih. Ya, jangan dengar omongan orang. Walaupun dia adalah teman terbaikmu misalnya. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Ditanya dulu. Dicek dulu. Jalanin dulu. Apalagi kalau udah rumah tangga kan, kita nggak bisa langsung nuduh. Yang udah ketahuan aja, kita masih nutupin tentang keburukan pasangan kita. Bener nggak?
Kalau kitanya sama-sama saling cinta. Ya, Ti. Jangan gampang emosi. Dia cemburu, Mi. Ya, gimana orang lingkungannya energinya panas? Mau gimana? Lingkungannya energinya panas. Jadi dia ke bawah panas. Ya, satu-satunya jalan dia harus banyakin istighfar sholawat buat diri dia sendiri. Katanya terserah gue mau pulang mau enggak, ya udah. Nanti ketika orang udah nggak peduli lagi sama kamu jangan ngambek, Ti. Ya. Ya, ketika nanti orang udah nggak peduli, terus udah bosen ngelihat kamu, akhirnya PT kamu jadi sepi, orang udah nggak mau endorse lagi karena ucapanmu sendiri, ya diperhatikan sama orang gitu loh. Karena sayang sama kamu, demi galak. Terus kamunya gimana nanti? Nerima nggak keadaan kayak gitu? Sebenarnya gini sih Aulia, masalah dia disuruh pulang apa enggak, ya kita tinggal berpikir diri sendiri gitu loh. Orang nyuruh dia pulang itu, kalau dia prasangkanya buruk ke orang lain atas nyuruh pulang, ya itu akan menjadi prasangka buruknya dia sendiri gitu. Kalau dia prasangkanya baik ke orang tersebut, ya kenapa disuruh pulang gini-gini, alasannya alasannya tepat nggak dia disuruh pulang terus gini. Ya kalau kita nerimanya dengan positif, baik, nasihat orang ya akan menjadi suatu berkah gitu aja. Karena lingkungannya dia kan ya gimana, energinya kalau dibilang ya energinya yang nggak nerima nasihat, mau gimana? Ya tinggal kejadian aja, Allah kasih buat dia sadar semua gitu. Kalau dia berucap kayak gitu ya udah, Uti harus siap kehilangan penggemar kamu, Ti ya. Mau dia haters kek, mau dia penggemar kamu, kalau dia nyuruh kamu pulang karena ada alasan yang terbaik dan itu masuk akal dan kamu nggak nerima, ya kamu siap-siap aja kehilangan apa yang kamu banggakan. Nanti hati-hati. Makanya aku bilang hati-hati dalam berucap, jangan sampai itu menjadi belatimu sendiri gitu loh. Ya, jangan sampai jadi belatimu sendiri, karena cara Allah akan mengambil apa yang kita sayang. Itu ujiannya, Ti. Makanya aku gak mau terlalu sayang-sayang banget dengan sesuatunya sekarang. Karena ngeri ketika kehilangannya itu sakit banget. Takut. Ya. Ngeri. Jadi ya kita doakan aja ya sama Uti, biar Uti menerima nasihat orang lain, mumpung masih sehat, mumpung masih masih disenengin banyak orang. Ya artinya Uti masih disayang orang. Doain aja ya, Utinya bisa ngambil sikap sendiri dan jaga ucapannya, nggak asal bunyi gitu. Dan
bisa menjaga energinya dia. Karena kan ya apapun yang dia lakukan ini bisa berdampak baik dan buruknya buat Gala gitu. Kita pernah di fase uti juga sih. Cuman kalau aku kan kita nih dulu, makasih Dilan. Kalau dulu kan internet nggak terlalu heboh kayak sekarang ya, TikTok gitu ya. Facebook aja dulu masih bisa apa namanya nggak kayak sekarang lah, bebas banget gitu ya. Gini ya Tia, kalau kamu merasa deg-degan dengan ucapannya Uti ketika live, nggak usah ditonton. Daripada kamu marah-marah, daripada kamu benci Uti, udah mendingan gak usah tonton. Doakan aja Uti kembali dengan jiwanya yang lebih baik nanti gitu. Ya kita doakan aja ya Bung Lon ya. Dia sesuai dengan ucapannya sendiri ya gitu. Kita doakan aja ya, Uti bisa menjadi orang yang pribadi lebih baik, nerima dinasehati orang ya, karena kalau masih kita dinasehati orang artinya banyak orang yang sayang dengan kita gitu. Kalau udah nggak ada yang nasehatin ya otomatis ya hilanglah berkahnya kayak gitu ya. Jadi Uti dibuang rasa cemburunya ya Ti, jangan berlebihan ya sayang ya, terutama sama Feral nih. Kamu tuh ada rasa ketakutan diduakan sama Feral. Apa Feral ada orang lain kayak gitu? Ini nggak ada ya, jadi dibuang rasa itu ya Ti. Jangan terlalu jangan terlalu pikirin yang buruk-buruk banget. Banyakin istighfar sama salawat aja Ti, saran aku. Nih siapa nih Happy Mom? Maaf ya, kalau masalah klub itu biarkanlah itu urusannya Uti ya sayang. Aku nggak mau ikut campur karena aku pun pernah di posisinya Uti ya, ke klub juga. Jadi aku nggak mau ngikut campur ngelarang Uti ke klub atau enggaknya. Ya ada masanya kok. Datang-datang udah ngomong kayak gini. Aku blok ya, sorry. Kita lihat perasaannya Feral ke Uti. Hani, Lisa. Vero, perasaan kamu ke Uti itu cinta loh, cuman Utinya ini aduh. Uti, kamu jangan prasangka terlalu negatif ya. Vero tuh cinta loh sama kamu. Dia tuh lagi menunggu waktu yang tepat. Bisa berumah tangga. Tuh dia kepengen rumah tangga tuh. Dia lagi menanam nih perasaannya dia agar lebih cinta sama kamu. Gini ya Puji, rasa cinta dari temen ke pasangan itu kan beda ya. Ya. Jadi
Aku sih ngerasanya memang Feral ini coba untuk belajar sabar agar bisa bersatu sama kamu. Ya. Kalau aku lihat Feral ini memang berharap bisa rumah tangga sama kamu. Oh. Pengen hidup bersama hingga 7 turunan sama kamu. Ini. Pengen bahagia. Punya harta juga bisa 7 turunan. Ini yang diinginkan oleh Feral. Cuman kamunya ini gampang kesudut, gampang kehasut. Dia hanya mikirin pengen rumah tangga, kerjaan, kamu. Tapi jangan merasa, Vela cinta gue, udahlah gue apa adanya aja, gue gak mau rubah diri gue berteman dengan siapapun yang makasih. Tapi ternyata Vela tuh sebenarnya gak suka atau gimana, gak nyaman ya. Kamu tanya Vela, jangan merasa Vela tetap nunggu gue kok gini. Ada masanya manusia itu bisa berubah ya. Makasih, sabar. Ada masanya juga Allah itu merubah haluan untuk orang tersebut. Ya. Jadi jangan terlalu berpatokan dia karena cinta mati sama kita, terus kita tidak mau menanya apa yang dia suka dan tidak suka. Ya. Dan membuat dia menunggu. Kita keasikan dengan dunia kita sendiri. Jangan ya Ji ya. Gini, username. Gak usah nunggu orang bertanya. Gini ya, kalau aku, karakternya aku, sebenarnya Scorpio sama Capricorn tuh hampir sama matching gitu ya. Cuman bedanya ya, kalau Capricorn gak banyak pikir. Nanya aja ceplos gitu loh. Gak usah, entah dia begini. Enggak, nanya aja. Lu suka gak gue berteman sama ini? Pendapat kamu gimana yang? Kalau aku, tanya aja. Tanya. Kan kita berpasangan. Udah ibaratnya perasaan itu bukan temen doang kan sekarang gitu kan. Kita udah dianggap sebagai pasangan istimewanya dia. Otomatis kita bertanya sama dia. Darling, baby, sayang misalnya. Nih karakter teman aku gimana nih, pendapat kamu, pandangan kamu nih. Kan kamu udah terjun duluan ke dunia kayak beginian. Kira-kira bagus gak nih berteman dengan aku? Kira-kira kamu ngerasa nyaman gak kalau aku berteman dengan dia? Kayak gitu. Tanya. Nah, minta pendapat dia. Gitu. Kalau sekiranya pendapat dia nggak masuk akal, ya udah. Kita cukup diam dan pelajari nih. Apa sih yang membuat hubungan ini agak janggal gitu. Kalau kita punya pasangan terus kita nggak nanya tentang diri kita sendiri juga dan lingkungan kita ke dia, gimana kita mau tahu pendapat dia? Nggak semua pasangan itu memberikan pendapat langsung enggak lah, kitanya juga harus aktif. Kitanya juga harus aktif sayang. Kalau salah satunya doang yang aktif, gimana dalam sebuah hubungan? Ya kan? Uti dari dulu suka tertutup nih dalam komunikasi. Uti udah kena paham orang lain. Ya kalau tertutup dalam komunikasi nggak usah doa untuk punya hubungan. Simple.
Kalau dianya tertutup dalam komunikasi, nggak usah pengen punya suami. Udah, single aja. Single. Hidup itu ada dua pilihan. Kamu mau keluar zona aman, apa kamu mau stuck di zona aman ini tapi kamu nggak berkembang? Gini ya, kedekatan emang lagi fasenya. Ya, lagi fasenya. Nanti juga ada fasenya bubar ya bubar. Kalau aku lihat sih, si Feral ini positif sih orangnya. Energinya positif dia. Zona aman yang belum tentu aman ya Mi, betul. Sekarang gini, contoh aja ya, zona aman. Kita maunya kayak anak kecil terus nggak guys? Tapi kenapa ketika kecil kita mau dewasa? Coba kamu tanya. Amin, doa yang sama. Ketika kita kecil, sebenarnya aman nih hidup kita kan. Mau makan apa ada, pakaian udah bersih, rumah udah enak, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Tahu-tahu udah ada, kita mau apa, orang tua ngasih duit. Iya enggak? Kenapa ketika kita kecil enak kali ya jadi orang dewasa gini gitu. Betul Mi, aku dulu sebelum nikah kawanku pada nggak bener. Tapi udah nikah kerja dan di rumah aja. Nah itu dia. Itu dia, bertukar pikiranlah dengan pasanganmu bukan dengan kawanmu saja. Kalau sekiranya kawanmu tidak memberikan energi dan ucapan yang baik di lisanmu, dekatilah pasanganmu. Kalau pasanganmu tidak bisa juga, dekatilah orang tuamu. Ya, masa sih orang tua mau ngejerumusin anak keburukan? Enggak juga sayang, enggak ada. Kayak gitu. Hani, kamu ngumpet ya lagi masak dia, Lisa. Ya. Feral, perasaan kamu sih konsisten sih. Tapi ya itu dia, kamu bisa kecewa ujungnya. Ujungnya kamu bisa meninggalkan Fuji dengan kekecewaan ya kalau yang aku lihat di sini tadi Fujinya tidak bisa membedakan mana yang baik dan benar. Kita lihat koneksinya Fuji dan Feral. Iya, aku aja dulu pernah bilang sama mantan kalau ada apa-apa bilang, tapi dia cuma diem akhirnya bubar. Dia aja ngobrol. Story Mama Pena isinya suruh dekati orang tua Mi. Teman terbaik adalah orang tua. Serius? Aku baru ngomong tadi. Aku mah sekarang apa-apa orang tua, Beb. Mama aku. Apalagi tinggal satu. Serius Mami storynya. Ya Allah. Sesuai dengan readingan kemarin-kemarin ya.
Nggak apa-apa Fitri ya. Kalau memang itu mertua juga orang tua ya. Lagi fasenya Sylvia. Gini, ini saran aja sih buat Uti ya. Kalau memang kamu belum siap nikah Uti, ya udah kamu ucap aja ke publik kamu belum siap nikah dalam umur misalnya tahun ini dan tahun depan gitu. Dan kamu juga bicarakan ke orang tuamu, ke Ferol juga. Jadi biar dia juga tidak menunggu, tidak berharap gitu. Ya. Puji Feral koneksinya. Sebenarnya bagus sih kalian ini bawa keberuntungan ya. Bawa keberuntungan hubungannya. Tapi memang kalian akan diberikan banyak sekali ujiannya. Salah satunya tentang perselingkuhan nih. Ya, temen yang ngajak kesenangan. Ya, tapi ada kebahagiaan. Tapi hati-hati ya. Dia takut cerai Mi karena kawan dia pada janda. Ya udah, kalau takut cerai mah tinggal bilang aja nggak mau nikah gitu. Bagaimana nggak marah, banyak komen yang ngatur-ngatur. Saya aja yang baca kesal. Gini, ngaturnya itu dalam posisinya gimana? Masuk akal enggak? Kayak gitu loh. Kalau ngaturnya dia untuk kebaikan Uti dan Uti nggak mau denger, ya udah biarin aja. Itu hak Uti kan? Waalaikumsalam. Ya. Sebenarnya Puji sama Ferol nih kalau disatukan bagus ya, banyak keberuntungan, rezekinya banyak, kebahagiaannya ada. Kan aku udah sering bilang, banyakin ngobrol sama mama tentang pernikahan. Gitu. Kenapa Uti harus takut pernikahan, takut perceraian? Emangnya orang tuanya Uti cerai? Emangnya almarhum cerai? Kan enggak. Apa yang harus ditakutkan? Itu aja sih sebenarnya. Kalau Uti mau berpikir ya, gitu. Nggak usah bilang takut perceraian. Emang dalam keluarga Uti ada yang bercerai? Gitu aja logikanya. Kalau melihat, ya kan teman-teman Uti, itu teman-teman Uti loh. Uti darahnya anak siapa? Justru teman-temannya Uti itu, Uti harus jaga diri Uti sendiri. Jangan sampai karma mereka kena kamu. Itu aja. Justru jangan ngeliat tentang perceraian teman. Lihat lingkungan diri sendiri.
rumahnya Uti, keluarganya Uti kan nggak ada yang cerai. Kan keluarga Uti paling in love semua, sayang semua. Apalagi dari almarhum, cinta sejati loh itu. Apa yang harus ditakutkan? Harusnya itu sudah mengalahkan tentang konsumsi orang-orang, apa tentang teman-teman juga yang bilang oh pernikahan gini loh, entah gini. Lah, kita berpikir lagi keluarga kitanya bagaimana, kecuali ya kalau keluarganya kayak Feral yang sudah berantakan, itu baru bisa dikatakan takut akan perceraian. Kenapa? Karena kejadian dengan orang tuanya, kejadian pula dengan temennya, itu masuk akal. Nah kalau orang tuanya Uti kan Masya Allah, Subhanallah, ya kan? Orang tuanya Uti Masya Allah loh, adem ayem, saling menyayangi, apalagi almarhum, cinta sejati sampai mati. Apa yang harus ditakutkan? Jangan temen yang dipatokin, tapi orang tuanya gitu loh. Aku aja, ya maaf ya, aku aja yang udah nikah 2 kali lah sama Indonesia sama orang bule kan. Mamaku ya sama orang tuaku udah cerai, berantem mulu di masa mudanya, aku masih kecil lah. Itu aku gak ada rasa trauma, aku selalu berdoa, mamaku selalu bilang, jangan takut tentang pernikahan. Kalau memang gak cocok, gak jodoh ya cerai. Jangan sampai menggantungkan harapan anak orang. Jangan sampai memanfaatkan anak orang. Jangan sampai menyiksa anak orang. Tapi jangan sampai kamu takut akan pernikahan, karena Allah membenci tentang kesendirian. Apalagi sampai salah jalan. Maaf ya, salah jalannya tahu kan kalian apa? Ya, jadi penyakit kayak gitu. Ngerti nggak maksud aku? Itu mamaku loh, masih tahu. Aku nggak pernah yang namanya jadi trauma cerai, enggak. Udah jalanin aja hidup, nikmatin. Orang tua aku juga udah nanamnya seperti itu. Alhamdulillah mamaku balik lagi sama papaku kan. Sampai beliau meninggal di pangkuan mamaku 2021 setelah perceraian 1 tahun. Dan beliau pernah nikah dengan pelakornya, akhirnya balik ke mamah aku tahun 2005, cerainya 2004, balik lagi, meninggalnya 2021. Berapa tahun itu papaku rujuk sama mamahku, dari 2005 sampai 2021. Menghembuskan nafas terakhir sama mamahku. Itu malah justru buat aku gini, Masya Allah ya, ternyata nggak buruk juga gitu loh. Kalau orang rujuk gitu ya, nggak buruk juga gitu. Nggak buruk juga, dan papaku alhamdulillah guys. Yang dicapnya buruk di masa lalu, ya, tapi dalam perjalanan papaku rujuk sama mamaku, beliau berubah loh. Perlahan-lahan, meninggalnya pun hari Jumat papaku tuh, tanpa sakit yang parah, nggak nyusahin orang, nggak nyakitin orang, meninggalnya hari Jumat. Aku justru bangga sama mama aku, sama papaku loh. Aku nggak takut akan perceraian ya, kalau memang harus hadapi ya udah, mau ngapain. Betul, Husnaini, disitulah aku belajar sama orang tua aku. Oh iya, kenapa harus trauma dengan perceraian? Toh mama papaku habis cerai setahun, papaku udah nikah, terus cerai lagi dengan perempuan lain, balik lagi ke mamaku. Alhamdulillah, adem ayem, selalu bersama. Ya namanya cekcok wajar lah ya rumah tangga. Tapi mereka selalu bersama sampai akhir hayat loh. Waalaikumsalam. Dan alhamdulillah mamaku sekarang udah gak mau lagi ya nikah-nikah atau gimana. Enggak, udah hidup untuk anak, cucu, agama, gitu aja udah.
Yeti, jangan trauma ya dengan perceraian, karena kamu belum menjalani. Jangan rasa trauma, jangan. Orang tua kamu aja alhamdulillah adem ayem. Itu yang kamu harus contoh adalah orang tuamu. Yeti, belajarlah dari orang tuamu, bukan dari orang lain. Ini yang aku jalani, Ti. Ya, belajarlah dari pengalaman orang tuamu. Itu lebih baik. Ya. Oke, insya Allah ini bisa resonate. Dan nanti malam minggu insya Allah kita live lagi ya. Dan insya Allah energinya Puji lebih baik. Aku harap Puji paham maksud aku, dan ini bisa membantu kamu lebih dewasa, belajar menerima keadaan ya, mau baik atau buruk. Untuk kedepannya itu udah jalannya Allah, dan itu salah satu adalah bagian dari pembayaran karma kita. Oke, Ti. So, aku harap ini bisa membuat kamu bahagia, dan kamu sama Feral juga insya Allah bisa sampai nikah. Itu tujuannya aku ya, dan keluarga kamu juga ada Mayem sama keluarganya Feral ya. Thank you so much buat yang udah nonton. Nanti malam kita live lagi antara jam 8-9 ya insya Allah ya. Dan jaga diri kalian, doa yang baik aja buat Puji, buat Feral ya. Makasih, sabar. Thank you semua, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.